Halo Sobat PPATK, jumpa kembali di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Baik, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang tokoh dan beliau juga sebagai panutan kita semua. Kalau kita bacakan kurikulum vitae-nya luar biasa, sangat panjang sekali. Tapi sedikit saya kasih bocoran. Beliau adalah lulusan dari Faculty of Law, Public International Law, Leiden University, Nederland. Dan beliau juga dari sisi organisasi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia 2010 sampai dengan 2013. Selain itu, beliau juga sebagai Ketua IKA FH Unpad 2015 sampai dengan Januari 2020. Dan tidak lupa di kancah internasional, beliau sebagai co-chair APG on AML CTF Subgroup ASEAN 2012-2016 dan co-chair CTF Risk Assessment ASEAN Plus 2015-2016. Luar biasa, banyak sekali pengalaman organisasi beliau. Dan saat ini, selain beliau sebagai Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016, beliau juga pernah menjabat sebagai Executive Director of Representative di Office Bank Indonesia New York. Dan terakhir, beliau jabatannya adalah sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Bidang Hukum, Pembiayaan dan Pengawasan Koperasi dari 2019 sampai dengan sekarang. Siapa sih beliau ini? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus Santoso. Baik, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Yusuf. Terima kasih telah diundang di forum Jumatan ini. Apa kabar Sobat PPATK? Semoga sehat dan baik-baik selalu. Baik, sudah hampir 4 tahun yang lalu ya Pak kita udah nggak ketemu nih. Iya. Ini sebetulnya tempat ini adalah hasil kerja keras Bapak nih Pak. Jadi dulu waktu Bapak menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016, Bapak menggagas, menginisiasi untuk PPATK ini harus mempunyai learning center sendiri ya Pak. Bisa sedikit diceritakan Pak mengenai hal tersebut? Ya, dulu saya adalah wakil dari Pak Muhammad Yusuf, Pak Yusuf Ketua pada waktu itu. Kami berdua merasa bahwa PPATK pada waktu itu memang sudah leading di ASEAN ya, sehingga kami berdua mempunyai pemikiran untuk tentunya kalau kita sudah leading kan kita mestinya harus bisa menjadi leader di ASEAN, terutama untuk membagikan ilmu pengetahuan, praktek yang baik ya, international best practice kepada anggota-anggota. Kebetulan waktu itu tadi disebutkan saya kebetulan juga pada waktu itu sebagai speaker dari PPATK ASEAN, sehingga kita kepingin PPATK punya training center. Apalagi waktu itu kami berdua bersama teman-teman semua ya, seluruh jajaran PPATK pada waktu itu bekerja keras untuk mengeluarkan Indonesia dari blacklist ya. Dan ketika Indonesia sudah keluar dari blacklist, tentu PPATK menjadi lebih dipandang oleh dunia bahwa kita bisa sampai ke limit itu, level itu, dan kita perlu membagikan itu. Sehingga kenapa kita ingin punya training center yang sifatnya international class. Alhamdulillah nih 4 tahun saya meninggalkan PPATK, hari ini kembali melihat gedungnya masih seperti baru ya, sangat terawat ya. Teman-teman terima kasih sekali dan berharap bahwa training center PPATK ini bisa memberikan kontribusi besar baik di domestik untuk institusi-institusi yang menjadi pihak pelapor PPATK maupun juga untuk pelatihan-pelatihan di kawasan di regional ASEAN. Mudah-mudahan seperti itu harapan kami Pak Yusuf. Baik Pak, terkait dengan tugas dan jabatan Bapak saat ini sebagai staf khusus ya Pak? Iya, staf khusus. Staf khusus di Kemenkop.
sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Koperasi itu merupakan atau koperasi itu merupakan sosok guru perekonomian Indonesia ya Pak. Tapi di tengah-tengah revolusi industri 4.0 saat ini plus adanya pandemi Pak, bagaimana pendapat Bapak sehingga koperasi itu mampu eksis di tengah pandemi Pak? Iya. Koperasi saat ini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat di grassroots ya sebetulnya. Karena terutama adalah untuk melayani masyarakat atau anggota koperasi yang non bankable. Di masa pandemi ini sesuai visi Presiden dan Pak Menteri, Pak Menko, Pak Teten Mas Duki, diharapkan koperasi bisa onboarding ke digital. Sampai dengan tahun 2025 diharapkan ekonomi digital Indonesia itu bisa mampu sampai masuk 1.700 triliun. Sehingga ini perkembangan yang sangat bagus dengan potensi yang seperti itu. Kami berharap bahwa koperasi itu bisa onboarding ke digital. Walaupun saat ini kalau dilihat relatif masih rendah ya. Karena yang tercatat itu yang terdaftar koperasi itu sampai 123.000 ya. Jadi angka yang masuk digital itu sepertinya masih terlalu rendah. Tapi kita berusaha supaya digitalisasi itu tetap terwujud. Karena apa? Dengan digitalisasi itu pelayanan bisa lebih cepat, kemudian akan tercatat lebih transparan dan lebih akuntabel karena ada jejak-jejak digital di situ. Nah, apalagi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kesempatan transformasi kepada koperasi, sebagaimana kita ketahui antara lain untuk mendirikan koperasi yang tadinya 20 orang, sekarang itu bisa 9 orang. Kemudian untuk daftar buku pendaftaran ya, yang dulu harus tanda tangan basah dan sebagai dokumen hard copy, di Undang-Undang Cipta Kerja diperkenankan untuk bukunya itu digital, recording secara digital, kemudian e-signature juga diakui gitu. Jadi akan lebih memudahkan masyarakat untuk membangun koperasi secara digital dan kemudian lebih gampang untuk kita awasi ya karena sudah digital dan mestinya pelayanannya akan lebih cepat karena sudah digital. Baik Pak, terkait dengan rencana program tadi sudah Bapak sedikit jelaskan, tentunya tidak terlepas dari kendala ya Pak. Nah, kendala-kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam upaya mengembangkan industri koperasi khususnya di Republik Indonesia ini Pak? Apalagi tadi ada kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya Pak? Iya. Ya, sekarang ini masih kita melihat bahwa perkembangan koperasi itu share-nya kepada PDB itu relatif masih rendah ya. Sehingga walaupun tadi disampaikan koperasi itu soko guru, tetapi perkembangan atau partisipasi masyarakat untuk berkoperasi itu sebetulnya rate-nya itu masih relatif rendah, baru mencapai sekitar 8% ya, tepatnya 8,41%. Dibandingkan dengan rata-rata dunia yang mencapai 16%. Sehingga ini memang menjadi peluang bagi kita untuk lebih memasyarakatkan koperasi dalam era 4.0 ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah tentang manajemen di koperasi ya. Manajemen di koperasi, kemudian koperasi betul-betul harus menerapkan prinsip-prinsip berkoperasi gitu ya. Nah, ini yang kita harus dorong, kita masih perlu mensosialisasikan, perlu memberikan penyuluhan agar koperasi ini dalam sistem keuangan kita terjaga integritasnya, seperti itu. Iya, iya. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama Pak, di pemberitaan banyak kasus-kasus penipuan yang melibatkan koperasi ya Pak. Yeah. Contoh misalnya kayak Langit Biru, terus Pandawa. Bahkan di rilis berita terbaru itu Kemenkop sudah membekukan izin
12 koperasi itu Pak. Nah, dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan yang mengarah ke TPPU, nah bagaimana nih pendapat Bapak Pak yang melibatkan koperasi ini Pak? Sebetulnya itu kejahatan seperti itu dilakukan oleh oknum ya, oknum-oknum yang celakanya mengatasnamakan koperasi atau menggunakan badan hukum koperasi sebagai media untuk melakukan kejahatan penipuan ini gitu ya. Atau mungkin nanti malah menjadi tindak pidana asal daripada pencucian uang ya. Orang-orang semacam ini mencoba sebetulnya menggunakan topeng badan hukum koperasi untuk mengambil dana masyarakat yang kemudian seolah-olah mereka itu adalah anggota koperasi, tetapi dalam prakteknya tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi. Bahkan dapat cenderung dikategorikan sebagai shadow banking karena mereka mencoba melakukan upaya penghimpunan dana masyarakat, tetapi dengan badan hukum koperasi, tetapi mereka sebetulnya yang dilakukan itu praktek perbankan, cuma tidak mau mendapat pengawasan ketat atau mengikuti regulasi bank yang lebih ketat. Mereka masuk menggunakan badan hukum koperasi. Jadi prakteknya tuh ada koperasi-koperasi yang seperti itu dan memang untuk penipuan ini sebetulnya ada tim kita bersama-sama yang mengawasi di bawah OJK ya, pengawasan investasi ya, tim pengawasan investasi di OJK kita kenalnya disebut sebagai investasi bodong gitu ya, tanda kutip. OJK membekukan kira-kira sekitar banyak itu, ada 120-an mungkin ya, dan koperasi di dalamnya itu sebenarnya kecil, cuma 8%, cuma 8 ya, cuma 8 koperasi, badan hukum koperasi ya, yang disalahgunakan tadi. Tapi ini di media sering diulang, seolah-olah itu adalah perilaku koperasi. Sebetulnya investasi bodong ini banyak dilakukan oleh badan hukum lain gitu. Tapi ya kita karena beberapa kali disebut dan itu menjadi ingatan masyarakat, tentu ini harus kita segera perbaiki. Kami sudah mengeluarkan Permenkop pengawasan yang baru, Permenkop nomor 9 tahun 2020 ya, untuk kita terapkan sebagai sistem pengawasan yang baru, sehingga koperasi-koperasi yang berpraktek tidak sehat, kedepannya tentu kita akan luruskan. Baik Pak, masih terkait dengan shadow banking ya Pak. Ini karena satu topik yang sangat menarik nih Pak. Saat ini lagi gencar-gencarnya para pengamat media membicarakan mengenai shadow banking, termasuk juga Bapak sendiri pernah menyampaikan statement terkait dengan shadow banking tersebut dalam kaitannya dengan koperasi nih Pak. Menurut pendapat Bapak, apa atau hal apa yang harus dilakukan oleh masing-masing koperasi tersebut agar mereka tidak dikategorikan sebagai shadow banking Pak? Iya. Itu mungkin Pak. Iya. Koperasi sebetulnya ada 4 prinsip ya yang harus diikuti oleh koperasi ya. Yang pertama adalah dia harus melaksanakan prinsip-prinsip berkoperasi. 7 prinsip koperasi harus dijalankan. Kedua, mereka harus mengikuti aturan, jadi patuh. Nah ini dalam pengawasan yang baru kita akan perhatikan ini. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan terhadap hukum atau compliance based ya. Yang ketiga adalah prudential rules atau juga manajemen risiko. Yang keempat adalah ketaatan terhadap anti pencucian uang dan anti pembiayaan terorisme. Itu yang kita harapkan. Jadi koperasi nanti akan kita bagi menjadi 4, ada buku 1, buku 2 itu yang koperasi yang
eh, baik itu jumlah anggota atau asetnya relatif kecil. Lalu buku 3, buku 4 ini koperasi yang jumlah anggota, sebaran kantor cabangnya, volume usahanya sudah besar ya. Dan mereka ini diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara digital supaya lebih cepat, karena tidak mungkin untuk koperasi yang begitu banyak diawasi oleh Kemenkop, dan ada pula koperasi yang sifatnya regional itu tentu diawasi oleh Pemda ya, tingkat provinsi maupun kabupaten gitu. Nah, jadi dengan model pengawasan yang baru, apalagi nanti kita tentu Kemenkop sudah bekerja sama dengan PPATK, kita sudah punya MOU, maka selama ini pun sudah kita beri ringan sejak saya bergabung di Kemenkop untuk koperasi yang kita anggap yang sekarang ini sedang diproses di pengadilan. Kita sudah sama-sama melakukan pemeriksaan ya antara Kemenkop dengan PPATK. Ke depan juga tentu akan ada pelatihan-pelatihan ya bersama antara PPATK dengan Kemenkop. Yang terakhir untuk koperasi yang besar-besar itu, pengurusnya ke depan akan dilakukan proses fit proper atau uji kelayakan dan kompetensi agar kita bisa memahami atau melihat, men-screening pengurus koperasi dengan jumlah anggota besar, volume usaha besar itu memiliki integritas dan memiliki kompetensi memahami usaha koperasi yang benar supaya mereka taat asas dan taat hukum. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf, kita kepingin ke depan Kemenkop bisa bekerja sama dengan PPATK, terutama memanfaatkan fasilitas training center PPATK ini karena mulai tahun 2021 kurang lebih kita akan punya sekitar 2.000-an jabatan fungsional pengawas koperasi. Nah ini perlu ada proses sertifikasi, perlu ada proses awareness ya terhadap pengawas koperasi, baik itu pengawas di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi ya Pak. Iya. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakat Pak yang dia ingin bergabung dengan koperasi tapi harus waspada dari adanya jebakan shadow banking tadi Pak. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus masyarakat lakukan apabila mereka hendak atau berniat menjadi anggota koperasi Pak? Sebetulnya setiap koperasi itu dia akan punya nilai-nilai atau kekhasan ya. Karena koperasi ini sejatinya adalah kumpulan anggota, dia juga sebagai pemilik dan punya tujuan tertentu gitu, punya visi gitu. Jadi kepada masyarakat perhatikan dulu, ikut dulu, lihat gitu ya. Koperasi itu apakah cocok dengan apa yang diinginkan oleh si calon anggota ini ya, sesuai kebutuhan sesuai kebutuhannya gitu. Jangan semata-mata hanya melihat kepada misalnya bagi hasilnya atau tingkat bunganya, tetapi juga melihat suasana kebatinannya lah. Iya, suasana kebatinan. Ya kan? Dari ini kan sebetulnya koperasi ini organisasi bisnis. Jadi ini koperasi ini betul ini adalah badan hukum setara dengan PT. Perbedaan khasnya itu di koperasi ini ada nuansa kekeluargaan, nuansa gotong royong, nuansa seperti itu. Kalau di PT kan betul-betul bisnis murni. Kalau ini nih ada nuansa-nuansa keguyuban. Orang tuh akan kalau dia bersama-sama dengan koperasi itu, koperasi diharapkan menjadi penghela bisnisnya karena ini arahnya sebetulnya dari koperasi atau ciri khasnya adalah kalau orang per orang itu berusaha kecil-kecilan maka dia akan tidak masuk skala ekonomi. Nah, kalau bergabung dengan koperasi ini mereka ini bisa menjadi suatu klaster yang menjadi suatu
core bisnis dari suatu koperasi gitu. Suatu klaster yang mempunyai wadah badan hukum. Sehingga dia punya skala ekonomi, menjadi klaster ekonomi tertentu. Bisa saja di koperasi itu ada beberapa, misalnya bisa saja itu bentuknya koperasi simpan pinjam, tetapi di bawahnya itu didukung oleh klaster pertanian, klaster peternakan, klaster industri makanan, ya, klaster-klaster pedagang kelontong, bisa saja. Tapi ini membangun networking di dalam koperasi itu bersama-sama mempunyai wadah badan hukum yang bisa menggerakkan ekonomi secara lebih masif dan masuk dalam skala ekonomi. Bahkan diharapkan ke depan UMKM kita ini bergabung dalam satu wadah koperasi sehingga bisa masuk ke global value chain. Contohnya misalnya saja ya, tanpa menyebut nama ya, nama perusahaan, tapi bisa misalnya koperasi itu menjadi usaha spare part misalnya. Nah, kalau ada motor yang diekspor, knalpotnya bikinan koperasi ini, bautnya bikinan koperasi ini, apanya bikinan koperasi apa, sadelnya atau apanya, tentu ini akan bagus sekali gitu. Tidak terbatas kepada industri motor ya, tetapi kalau kita bisa masuk di global value chain untuk ekspor, maka ini bagus sekali. Apalagi di Omnibus Law dan di peraturan turunannya diharapkan semua kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah memberikan porsi dari anggarannya untuk pengadaan-pengadaan itu menggunakan produk-produk UMKM sekarang ini. Jadi mulai 2021 akan diawasi juga, dilihat lembaga KL dan BUMN mana yang menyerap produk-produk UMKM dan mana yang tidak gitu. Suatu peluang yang bagus dengan Omnibus ini untuk mendorong UMKM dan koperasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, terkait dengan Kemenkop Pak, yang saat ini sudah tergabung dalam keanggotaan komite TPPU ya Pak? Iya. Nah, langkah-langkah strategik apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenkop Pak dalam kaitannya dengan keanggotaan sebagai komite TPPU? Iya. Dulu sekitar sebelum tahun 2015 di Kemenkop itu tidak ada spesifik deputi pengawasan. Deputi pengawasan Kemenkop itu baru ada di tahun 2015. Itu karena Kemenkop menjadi anggota komite TPPU dan CFT ya. Nah sejak itu bahkan sekarang ada eselon 2 khusus yang menangani itu ya, agar kegiatan usaha koperasi ini terawasi sesuai dengan rambu-rambu AML CFT. Dalam pengawasan nanti ke depan berdasarkan Permenkop nomor 9 2020, kami juga sudah akan memastikan ini bahwa koperasi tidak boleh menjadi loopholes atau menjadi kelemahan dalam proses mutual evaluation dari FATF ya. Oleh karena itu kita ingin agar koperasi bisa bersama-sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya sebagai pihak pelapor PPATK untuk semakin prudent dan tidak menjadi sasaran untuk penyimpanan uang-uang hasil kejahatan begitu. Nah, kami memang berharap dengan adanya kami di situ, kemudian adanya MOU antara Kemenkop dengan PPATK, kami berharap kita bisa membuat kurikulum bersama untuk pelatihan-pelatihan. Seperti tadi saya kemukakan, akan ada 2.000 jabatan fungsional di seluruhnya ya, pusat dan daerah. Untuk bisa dilatih, syukur-syukur ada kurikulum dan sertifikasi, baik itu untuk penerapan prinsip koperasi, penerapan compliance terhadap aturan-aturan pada umumnya, comply terhadap prudential rules dan risk management, dan juga kepada APU PPT. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa men-set up itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agus.
ada pesan khusus nggak Pak Agus yang disampaikan untuk sahabat PPATK ataupun generasi muda koperasi Indonesia? Silakan Pak Agus. Ya, kepada sobat-sobat PPATK, terutama generasi muda ya, kaum milenial disebutnya. Saya kira kita harus memandang koperasi itu sebagai badan hukum yang logis dan rasional. Nah, kita sering menyebut koperasi sebagai sokoguru, membangun ekonomi demokrasi melalui koperasi, tetapi marilah dengan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang, 9 orang bisa membuat koperasi. Anak-anak muda semoga tertarik dan tertantang untuk memilih badan usaha koperasi, karena sekarang koperasi sebetulnya bisa bersaing dengan badan hukum lainnya ya, dengan PT ya. Jadi silakan kalau mau belajar tentang berkoperasi bisa cek website Kemenkop UKM, dan banyak hal yang bisa dipelajari juga dari Badan Layanan Umum di bawah Kemenkop. Bisa cek website dari SMESCO atau LLP dan cek website dari LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir. Karena LLP menyediakan pendampingan, misalnya sekarang untuk sertifikasi halal diberikan gratis, pendampingan perizinan, pameran, dan juga trading house. Sementara di LPDB menyediakan pembiayaan murah untuk mendukung koperasi sampai dengan 200 miliar dengan bunga 3% setahun. Silakan berkoperasi, majulah koperasi Indonesia. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan staf khusus Kemenkop, Bapak Agus Santoso. Dan mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa menginspirasi sobat muda semua PPATK dimanapun berada. Akhirul kata, saya Yusuf Dharma Putra mengucapkan sampai jumpa di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?